Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kita di Renungan Bina Iman Klasik Solo. Bacaan kita pada renungan kali ini terambil dari Markus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Markus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah banyak orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang yang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang di luar sana sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan hanya bertahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak-semak berduri. Itulah yang mendengarkan firman Tuhan itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman Tuhan lalu berbuah adalah yang 30 kali lipat.
ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada kali ini adalah menjadi tanah yang subur. Di dalam bacaan kita kali ini, Alkitab menyatakan bahwa firman Tuhan itu layaknya sebuah benih, sedangkan hati kita yang menerima firman Tuhan ini layaknya sebuah tanah. Tuhan memberikan benih di dalam kehidupan manusia dengan harapan benih itu dapat subur, dapat tumbuh menjadi tumbuhan, dan dapat menghasilkan buah-buah yang berkali lipat, yang bertumbuh banyak sekali. Akan tetapi, bagaimana Bapak Ibu cara agar benih yang ditabur itu dapat tumbuh dengan baik? Tuhan Yesus di sini menunjukkan di dalam bacaan kita tadi bahwa benih akan tumbuh dengan baik, benih akan tumbuh dengan sempurna, dan bahkan akan menghasilkan buah apabila benih tersebut ditaburkan di tanah yang baik juga. Jadi perlu tanah yang baik juga agar benih ini dapat menjadi tumbuhan yang baik juga. Tetapi Bapak Ibu, di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus juga menunjukkan sebuah realita bahwa setiap orang itu tidak bisa menjadi benih, menjadi tanah yang baik. Tidak banyak orang bisa menjadi tempat yang baik untuk benih-benih firman Tuhan agar dapat tumbuh dengan sempurna. Kita dapat melihat tadi di bacaan kita, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana respon setiap orang itu menerima firman Tuhan. Yang pertama itu seperti benih yang terjatuh di pinggir jalan, yang mana benih itu pada akhirnya tidak tumbuh, tetapi justru dimakan oleh burung-burung yang lewat di situ. Pada akhirnya benih atau firman Tuhan ini tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya semua hanya menjadi hal yang sia-sia belaka. Yang kedua adalah seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang mana tanahnya tidak banyak, batunya yang lebih banyak dibanding tanahnya. Sehingga benih-benih yang akan tumbuh di tempat ini tidak dapat berakar dengan kuat di tanah, karena tanahnya sedikit, lebih banyak batunya. Akhirnya tanaman yang tumbuh dari benih itu akan menjadi tanaman yang rapuh, akan menjadi tanaman yang lemah, yang tidak dapat bertahan lama. Sama halnya seperti orang yang mendengarkan firman, tetapi tidak menyimpan firman itu, tidak menjadikan firman itu menjadi sebuah fondasi yang kuat, yang mengakar di dalam hati dan pikiran. Firman itu hanya menjadi sesuatu yang ia dengar, kemudian berlalu begitu saja. Kemudian yang ketiga ialah seperti benih yang jatuh, yang ditaburkan pada semak-semak yang berduri. Kemungkinan firman ini akan tumbuh, firman ini akan dapat mengakar di dalam hati melalui benih tadi. Namun benih yang tumbuh, firman yang tumbuh ini terhimpit oleh semak-semak duri, oleh semak-semak yang tumbuh di sekitarnya. Firman-firman Tuhan yang diterima akan terhimpit, akan terganggu oleh semak-semak
duri kebencian, oleh semak-semak duri iri hati, oleh semak-semak duri rasa takut, semak-semak duri iri hati, semak-semak duri ketidakberanian dan ketidakpastian dalam diri, di dalam kehidupan kita, dan lain sebagainya. Dan segala semak-semak duri yang ada ini akhirnya membuat firman Tuhan yang mungkin sudah mengakar di dalam diri kita tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan apa-apa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus harapkan bagi setiap pendengar firman Tuhan, termasuk kita sebagai orang percaya, adalah mampu menjadi tanah yang baik bagi benih-benih firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kita terima, yang boleh kita dengar melalui berbagai macam hal, boleh mengakar kuat di dalam hati dan pikiran kita, boleh menjadi dasar kehidupan kita dan menjadi fondasi diri kita dalam hidup kita sehari-hari. Yang mana pada akhirnya firman Tuhan ini tidak menjadi suatu hal yang sia-sia, tidak menjadi suatu hal yang rapuh di dalam kehidupan kita. Dan mungkin apabila ada semak-semak berduri yang ada, yang masih tumbuh di dalam kehidupan kita, mari coba kita singkirkan terlebih dahulu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, agar firman yang boleh kita terima boleh tumbuh dengan sempurna, tidak terhalang oleh segala problematika, oleh segala hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan yang kita terima boleh menjadi buah, menjadi tumbuhan yang kuat, yang sehat, dan menghasilkan buah-buah yang nyata, yang berlimpah melalui tindakan kita yang mencerminkan kasih dan mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, maukah kita ini menjadi tanah yang subur dan terus menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kasih, buah-buah empati dan kepedulian di dalam kehidupan kita. Termasuk Bapak Ibu di dalam situasi kita pada saat ini, di tengah-tengah situasi pandemi virus COVID-19 yang masih membelenggu kita, yang masih menjadi musuh kita, masih menjadi lawan kita, yang mana realitanya kita dapat melihat banyak orang yang menderita karena ini. Untuk itu Bapak Ibu, di tengah-tengah banyak orang yang menderita, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang menerima firman Tuhan, marilah kita menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kepedulian, cinta kasih, empati, dan rasa solidaritas kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sesama manusia yang mengalami penderitaan di pandemi saat ini. Bukan berarti kita harus membantu mereka, berdampingan dengan mereka. Dengan kita peduli dengan diri kita sendiri dulu, menjaga kehidupan, mematuhi protokol kesehatan yang ada, adalah salah satu bentuk buah kita. Dan mungkin lebih lanjut lagi, kita dapat memberikan langkah-langkah yang nyata, seperti memberikan bantuan atau mendoakan dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh terus dimuliakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Soli Deo Gloria. Haleluya.